Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, anak-anak Pak Faik yang Pak Faik cintai, teman-teman dari kelas 5A. Ya, ahlan wa sahlan, ya wa marhaban, ketemu lagi dengan Pak Faik di hari Jumat ini dari pelajaran Sirah Nabawiyah atau sejarah Islam tentang perjalanan kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, ya kiai kita, orang yang paling berhak untuk kita ikuti dan tentunya orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Baik, kita akan lanjutkan kembali kisah kita dari Perang Badar. Setelah pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang tentang kaum muslimin yang ingin mencegah ya Abu Sufyan atau ingin mengambil hak-hak mereka di Abu Sufyan. Ya, pada waktu itu Abu Sufyan membawa kafilah dagang dari Syam dan kaum muslimin ingin mengambil hak-hak yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kemudian juga tentang perintah Allah untuk berperang ya di surat apa? Anda tahu? Al-Hajj ayat ke-39. Kemudian persiapan kaum muslimin ya untuk berperang ya dari kaum muhajirin dan ansor ya. Kemudian juga tentang orang-orang kafir ya yang dengan sombongnya mereka ingin melawan kaum muslimin ya dengan pasukan yang jumlahnya cukup banyak ya, hampir 1000 atau bahkan lebih dari 1000. Dengan kaum muslimin yang pasukannya pada waktu hanya sekitar 300-an atau 313 secara tepat. Oke, kemudian juga tentang sikap kaum muslimin ya. Sikap kaum muslimin ya yang ketika berada melawan musuh ya, ada yang takut, ada yang berani ya, Masya Allah ya. Macam-macam bentuknya ya, macam-macam bentuknya kejadian yang telah kita jelaskan pada yang tersebut. Oke. Sekarang kita akan menjelaskan tentang peperangan lanjutan ya, tentang lanjutan dari kisah perang Badar ini. Yang pertama ya itu tentang doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala peperangan Badar. Nanti setelahnya itu kita akan belajar tentang perang tanding, sebab-sebab kemenangan kaum muslimin ya, dan kenapa, apa yang jadi perang tersebut yang menyebabkan mereka menang, dan juga tentang pasukan-pasukan yang gugur di dalam peperangan. Oke. Yang pertama Pak ingin menjelaskan adalah tentang Badar ya. Badar ini ya, sebelum masuk ke dalam doa Rasulullah, Badar adalah sebuah nama lembah ya. Lembah ya, gunung ya. Gini ya. Gunung dan Badar ini sini ya. Badar ini di sini. Ya, Badar ini di sini ya. Ya, bisa kalian lihat di buku kalian ya, ada petanya di situ ya. Ada terletak di dekat gunung ya, terletak di antara gunung ya. Kemudian di dalam daerah Badar ini ada sumur, ada sumur air ya, ada sumur air, namanya sumur Badar tentunya ya. Namanya apa? Namanya adalah sumur Badar ya. Ya, ini adalah letak lokasi ya peperangan kaum muslimin dan kaum musyrikin ya pada waktu itu ya, di sumur Badar atau di daerah Badar, letaknya di antara dua gunung ya, di jalan menuju kota Mekah pada waktu itu. Baik, itu sedikit dari lokasi Badar ya. Jika kalian yang pernah umroh mungkin atau kalian yang ingin umroh ya, kalian bisa datang ke sana, bisa melihat di sana tentang lokasi tempat pertempuran kaum muslimin yang pertama, yaitu daerah Badar ya. Semoga kita bisa melihatnya secara langsung ya bagi teman-teman semua yang ingin umroh ya, mungkin yang sudah umroh sudah melihatnya terlebih dahulu, Masya Allah, bisa berbagi dengan temannya, menceritakan dengan temannya. Oke, nanti kita bahas tentang doa Rasulullah SAW. Ketika pasukan kaum muslimin sudah berhadapan dengan pasukan kaum musyrikin pada waktu itu ya, Rasulullah SAW pun akhirnya memerintahkan para sahabat Nabi untuk tidak langsung menyerangnya. Mereka bermalam terlebih dahulu ya sebelum berperang ya. Jadi mereka ingin
berperangnya esok pagi. Dan Rasulullah SAW pun sebelum berperang beliau berdoa, ya. Beliau berdoa, ya Allah, ya. Inilah orang-orang musyrikin, ya, orang-orang Quraisy yang telah sombong dan angkuh, ya, menantangmu ya Allah, ya. Jadi tentunya Rasulullah SAW yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang nabi pun, ya, Nabi Muhammad SAW yang kita tahu adalah manusia terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling punya keajaiban, ya, tidak lepas dari meminta kepada Allah tentunya, ya. Nah, kita tahu Nabi Muhammad adalah manusia biasa, bukan Tuhan, ya. Maka Nabi Muhammad pun sebagai seorang nabi yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan kepercayaan kepada Allah, maka tentunya beliau adalah orang yang paling pertama meminta kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala, untuk meminta pertolongan, apalagi dalam situasi ingin berperang, ya, situasi ingin berperang. Oke. Ini ada pasukan kaum musyrikin. Nah, ini pasukan kaum muslimin yang lebih sedikit. Kafir ini muslim, ya, muslim. Ya. Terus Nabi Muhammad melanjutkan doanya. Pada doanya itu, di dalam doanya, ya Allah, inilah orang-orang kaum kafirin yang telah sombong dan angkuh menantangmu ya Allah, dan juga mendustakan Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tolong pertolonganmu yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, hancurkanlah mereka esok pagi. Tentunya ini merupakan doa yang sangat besar, ya, tentu doa yang sangat genting, ya. Kita bisa lihat dari doa tersebut, Rasul tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah Ta'ala. Lalu beliau pun setelah berdoa seperti itu menata pasukannya, menata barisan, ya, membuat strategi dengan sahabat-sahabatnya. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tentunya adalah manusia, ya. Beliau memang nabi, beliau memang punya mukjizat, punya kelebihan, tapi tetap Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Beliau tidak bisa maju sendiri, ya. Beliau juga, ya, mengajak sahabat-sahabatnya untuk berunding, ya, untuk mencari strategi gimana untuk menang. Tentunya mereka tidak langsung semata-mata dengan membawa Nabi Muhammad lantas mereka akan menang. Tidak, ya. Nabi Muhammad bukan orang yang ajaib, ya, bukan, ya. Nabi Muhammad adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah, ya, untuk apa? Meluruskan manusia, ya, tentunya dengan cara-cara yang wajar, ya, tidak dengan cara-cara yang seolah-olah, ya, melebihi dari fitrah manusia. Oke, jadi beliau menata barisannya, kemudian juga membuat strategi dengan orang-orang muslimin, dan juga memberi instruksi untuk tidak memulai peperangan hingga kaum muslimin mendapatkan perintah dari beliau langsung, ya, Rasulullah SAW. Oke, dari tentang doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tibalah pagi hari, pada waktu itu, ya, pagi hari, tepatnya di bulan apa? Di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, 17 Ramadan pada tahun 2 Hijri, ya. Dan kita melihat berarti kalau di bulan Ramadan kaum muslimin pada waktu itu sedang apa? Sedang berpuasa. Masya Allah, ya. Kaum muslimin pun berperang dan keadaan berpuasa. Masya Allah, ya. Akhirnya, ya, perang tanding pun dimulai, ya. Kaum muslimin dan kaum kafirin sudah saling berhadapan-hadapan, ya. Dan seperti biasa perang pada zaman dahulu, ya, harus tanding dulu, mengeluarkan siapa yang terbaik di antara mereka. Akhirnya keluar 3 orang, dari kaum kafirin 3 orang, dari kaum muslimin 3 orang, ya. Muslim 3 orang, kafir 3 orang, ya. Dari kaum kafirin, ya, atau dari kaum Quraisy, ya, yaitu keluarlah Utbah, ya. Utbah bin
Rabi'ah, ya, Utbah bin Rabi'ah. Ini yang pertama. Kemudian ada ya Syaibah bin Rabi'ah, ya. Kemudian ya berarti dia satu bapak ya, Utbah dan Syaibah, adik kakak. Kemudian keluar juga Walid bin Utbah. Walid bin Utbah. Ini dari kaum kafirin ya, dari kaum kafirin. Kemudian dari kaum muslimin keluar juga ya Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris. Kemudian Hamzah. Nah, kita tahu Hamzah ini Masya Allah ya. Lalu dari keluarga Nabi Muhammad yang masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib. Baik. Ini dari kaum kafirin yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Kemudian dari kaum muslimin ada Ubaidah bin Haris, kemudian Hamzah ya bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Baik. Maka tandinglah ya pada waktu itu. Kalian bisa juga di buku cetak kalian ya. Ubaidah berhadapan dengan Utbah. Ya. Kemudian Hamzah berhadapan dengan Syaibah dan Ali berhadapan dengan Walid. Ya. Tandinglah mereka ya. Wah, ya. Tanding di sini ya mereka ya. Akhirnya pada waktu itu ya kaum Ubaidah terluka karena melawan Utbah bin Rabi'ah, sedangkan Hamzah berhasil membunuh ya Syaibah, begitu juga dengan Ali berhasil merobohkan Walid bin Utbah. Ya, akhirnya sebab dari perang tersebut ya, namun pada akhirnya Utbah pun wafat juga, namun Ubaidah mendapatkan luka yang sangat serius sehingga atas izin Allah beberapa hari kemudian setelah peperangan Ubaidah bin Haris ya harus meninggal dunia ya sebagai seorang syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Oke. Setelah peperangan tersebut ya, maka kita lihat ya, tiga orang dari kaum kafirin semuanya wafat ya. Sedangkan sedangkan 3 orang dari kaum muslimin ya hanya satu yang kalah ya. Itu pun bukan kalah ya, sempat terluka terlebih dahulu kemudian baru wafat ya. Terluka terlebih dahulu baru habis itu wafat di hari setelah peperangannya. Dan setelah peperangan tersebut ya kaum kafirin tentunya sangat kesal melihat saat orang-orang pembesar mereka kalah dengan kaum muslimin. Mereka pun akhirnya kesal dan lanjut ke cerita selanjutnya. Oke, lanjut ke cerita selanjutnya. Melihat kekalahan tersebut ya, kita akan masuk ke ranah peperangan. Akhirnya setelah mereka marah, kaum kafirin pun tanpa berpikir panjang langsung menyerang kaum muslimin ya. Kaum kafirin pada waktu itu, kaum musyrikin pada waktu itu langsung menyerang kaum muslimin. Dan kaum muslimin pada waktu itu masih mendapatkan perintah untuk bertahan ya, bertahan dari Rasulullah. Karena mereka langsung maju mereka semuanya untuk menyerang kaum muslimin. Dan kaum muslimin masih terus bertahan pada posisinya. Ya. Ya, setelah itu ya kaum kafirin, kaum musyrikin langsung menyerang kaum muslimin secara bertubi-tubi hingga akhirnya Rasulullah SAW akhirnya memberikan isyarat untuk kaum muslimin juga akhirnya menyerang kaum musyrikin yang telah menyerang mereka terlebih dahulu. Akhirnya pecahlah peperangan tersebut ya, dan peperangan tersebut adalah peperangan pertama bagi kaum muslimin ya. Siapa yang menang? Yang menang adalah kaum muslimin. Tapi gimana menangnya? Bagaimana menangnya? Caranya 313
kalau pasukan mengalahkan 1.300 pasukan. Bagaimana bisa menang? Bagaimana bisa menang? Ya. Maka dalam peperangan tersebut tentunya Rasulullah SAW pun kembali berdoa. Ya, tatkala peperangan mulai berkecamuk, Rasulullah SAW pun kembali berdoa. Ya, kali ini doanya ya lebih dalam lagi. Doanya sangat dalam ya, doanya sangat lebih serius lagi Rasulullah SAW ya. Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, jika pada hari ini umat Muslim dihancurkan, ya, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu ya. Kemudian, ya Allah, jika Engkau menghendaki hal tersebut terjadi, tidak akan ada yang menyembahmu lagi setelah hari ini, selama-lamanya. Maka setelah doa itu pun, ya, Nabi Muhammad pun ya, kita dalam riwayat ya, di sini dijelaskan bahwa sampai-sampai ya, beliau mengangkat tangan sangat tinggi hingga sorban beliau itu terjatuh ya dari pundaknya. Akhirnya pertolongan Allah pun turun. Apa pertolongan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah turunnya malaikat ya, ya, untuk membantu kaum muslimin ya, kaum muslimin ya. Malaikat Allah semuanya turun ya untuk membantu kaum muslimin pada waktu itu. Tentunya dengan bantuan dari malaikat ini banyak kejadian-kejadian aneh ya dalam perang Badar ya. Di sini jelaskan di buku kalian ya, di halaman 32 tentang malaikat yang turun dalam perang Badar ya. Peristiwa yang cukup aneh pun terjadi karena pada waktu itu yang pertama adalah banyaknya orang-orang kaum musyrikin ya yang terpenggal ya dan tangannya terpotong, namun tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Jadi pasukan kaum muslimin ketika itu melihat sudah banyak kaum kafirin yang sudah mati dalam keadaan terpotong dan juga terpenggal. Sedangkan mereka bingung siapa yang membunuhnya, siapa yang membunuhnya. Kemudian yang kedua, terdengar lecutan. Tahu lecutan ya? Kalau kalian suka bikin sarung digulung-gulung ya. Kemudian cetak gitu ya. Oke, seperti itu ya. Itu lecutan ya, lecutan apa? Cambuk ya. Ya, terdengar seperti itu di dalam peperangan melawan kaum musyrikin di perang Badar. Dan kaum muslimin pun nggak tahu itu lecutan siapa yang bawa, pecut itu siapa yang bawa ya. Tapi mereka melihat ya, ketika terdengar suara lecutan itu, maka banyak musuh yang akhirnya tersungkur ya, dan bahkan mukanya terbelah ya, bahkan seluruh tubuhnya juga menghijau seperti habis dipukul oleh pecut ya. Kemudian yang ketiga ada tentang sahabat Nabi yang ketika itu sedang mengejar salah seorang dari pasukan kafirin ya. Dikejar-kejar ya, ya, lagi mau dibunuh ya. Kemudian tiba-tiba ya pasukan kaum kafir ini tiba-tiba langsung terpotong ya. Tiba-tiba mereka langsung terpotong ya, terpisah kaki dan palanya langsung terpotong tiba-tiba. Nah, orang kaum muslim ini pun akhirnya bingung. Ini siapa yang memotong ya? Siapa yang memotongnya ya? Baru dikejar saja sudah terpotong. Masya Allah ya, itu diantara bentuk bantuan malaikat pada waktu perang Badar. Kemudian juga ada keterangan dari salah seorang mantan dari pasukan kaum kafirin. Maksudnya beliau dulu orang-orang yang ikut dalam pasukan kafir ya, pasukan kaum musyrikin. Kemudian di akhir Islam beliau masuk Islam ya. Itu adalah paman Nabi sendiri, yaitu Al-Abbas namanya ya. Al-Abbas ini tadinya masih ikut dalam pasukan kaum kafirin. Ketika itu masih memusuhi Nabi Muhammad SAW. Namun di akhir keislaman ya, di akhir masa-masa Islam kita tahu bahwa beliau masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Beliau menceritakan pada waktu beliau masih di pasukan kaum kafirin ya, beliau bilang ada orang yang menawanku, namun bukan orang katanya ya. Lalu bagaimana ya? Ya itu dia, orang yang menawanku adalah orang yang gundul palanya, dan dia adalah laki-laki yang sangat rupawan, sangat bagus rupanya. Dan Abbas ini tidak pernah melihat laki yang paling rupawan ya, dan itu adalah laki-laki yang paling rupawan yang pernah dilihat oleh dia. Dia menunggangi kuda dan aku tidak melihat dia bersama kalian ya. Abbas, aku tidak melihat orang tersebut di pasukan kaum muslimin pada waktu itu ya. Sedangkan dia menawanku katanya ya, begitu.
Dan itu adalah diantara bentuk sebab-sebab kemenangan kaum muslimin, diantaranya adalah bantuan para malaikat ya. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran ya, ini di surat Ali Imran ya kalau nggak salah. Nah, bisa cari ayatnya. Di situ Nabi Muhammad ya, di situ Allah mencantumkan tentang kejadian perang Badar pada waktu itu ya, mana turunkannya malaikat ya oleh Allah untuk membantu kaum muslimin. Kemudian yang terakhir kita akan masuk ke dalam pasukan yang gugur. Tentunya tidak ada peperangan yang tanpa meninggalkan korban ya. Semua peperangan pasti ada korbannya, pasti akan ada yang mati. Semua peperangan pasti akan meninggalkan korban ya. Lantas berapa korbannya dari peperangan tersebut? Dari kaum muslimin terdapat di sini 14 orang yang syahid ya, yang mati dalam peperangan. Cuman dari kaum kafirin ada sekitar 70 orang yang wafat dan 70 orang yang ditawan. 70 orang yang ditawan. Dan mayoritas orang-orang yang wafat tersebut adalah, salah satunya ada pembesar Quraisy pada waktu itu. Termasuk diantaranya ada Abu Jahal yang juga wafat pada waktu itu, juga Abu Lahab juga wafat dalam peperangan tersebut ya. Demikian inilah kisah dari peperangan Badar ya, lanjutan peperangan Badar.